Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di mana kelompok 1 ini terdiri dari 5 orang yang terdiri dari Pani Setiadi, Pak Deden, saya sendiri Nasib, Nur Aini, dan Wahyu Wisnu Broto. Di sini kami kelompok 1 mendapatkan tugas yaitu mengenai mata kuliah penyuluhan dan komunikasi bisnis. Di sini kami akan diterangkan mengenai penyuluhan dan komunikasi bisnis. Nah, kita lihat dari pendahuluan bahwa berbicara itu memiliki bobot 30%, kemudian menulis 9%, membaca 16%, dan mendengarkan. Di sini kita ketahui bahwa mendengarkan itu lebih besar daripada yang lainnya, itu dengan bobot 30%. Nah, ini bahkan bukan 30%, yaitu 45% ya. Jadi kita mendengarkan, intinya kalau kita mendengar otomatis bisa menangkap semua apa yang akan bisa saja salah paham seperti itu. Nah, itu ini lanjut ya, ini definisi komunikasi berdasarkan bukti. Komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan sampai pikiran yang dimaksud orang lain. Ada lagi yang dikemukakan oleh Tagore, yaitu komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk mengembangkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. Kemudian ada lagi offline, yaitu komunikasi merupakan proses di mana seseorang komunikator mengirimkan stimuli atau biasanya dengan simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi. Lanjut. Jadi kita didefinisikan di sini, yaitu maksudnya komunikasi. Pengertian komunikasi itu sendiri yaitu adalah proses kegiatan pengkoperan dan penyampaian warna, berita, informasi yang mengandung arti dari suatu pihak, seseorang atau tempat kepada pihak, seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapat saling pengertian. Itulah definisi dari komunikasi. Kemudian kita komunikasi bisnis. Ada komunikasi, sekarang kita ada pengertian komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah pengertian dari komunikasi bisnis. Ini merupakan komunikasi bisnis. Intinya kita ini bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang berbisnis seperti itu. Jadi otomatis ini bisa didefinisikan sebagai pengertian komunikasi bisnis. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, yaitu bahwa komunikasi harus dipandang sebagai proses, kemudian menyangkut aspek manusia dan bukan manusia. Ada lagi aspek informasi ataupun keterangan, ialah segala sesuatu yang mempunyai kegunaan. Lanjut. Ini proses komunikasi menurut Bob dan Hill. Yaitu proses komunikasi dapat dibagi menjadi 5 tahap. Adapun 5 tahap tersebut yaitu pengiriman punya suatu ide ataupun gagasan, kemudian ide diubah menjadi suatu pesan. Ada lagi yang ketiga yaitu pemindahan pesan. 4 penerimaan menerima pesan. 5 penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Itulah komunikasi yang berdasarkan 5 aspek tadi, yaitu menurut Block dan Dale ya. Jadi ada 5 aspek. Kemudian ada lagi itu memahami komunikasi bisnis. Ini komunikasi bisnis itu berdasarkan tahapan. Di sini ada dikemukakan ada 6 tahapan. Tahap 1 itu pengiriman punya gagasan. Kemudian tahap 2 pengiriman mengubah ide menjadi pesan. Tahap 3 mengirim pesan. Itu disatukan menjadi saluran dan media. Ini tahap 4 penerima mengirim ide pesan. 5 penerima menghasilkan pesan. 6 penerimaan menerima pesan. Inilah yang memahami komunikasi bisnis semuanya. Jadi semuanya saling berkaitan antara tahap 1 sampai pun 6. Lanjut. Nah, ini proses komunikasi. Yang disebut proses komunikasi tentunya akan dibawakan oleh komunikator tersendiri. Kemudian si komunikator tersebut membawakan pesan. Nah, ini pesan akan menjalankan saluran dan kemudian ada lagi komunikat. Ya, mungkin seperti inilah. Jadi proses komunikasi yang dijalankan. Lanjut.
Komponen komunikasi di sini ada komponen atau unsur adalah pengertiannya bagian dari keseluruhan dalam sesuatu hal. Nah, ini komponen komunikasi ini dibagi menjadi 7 yang meliputi 1 pengiriman pesan, 2 proses encoding, 3 pesan, 4 saluran komunikasi, dan 5 proses decoding. Sementara menerima pesan dan umpan balik itu yang terakhir. Inilah yang disebut komponen komunikasi pesan tadi. Nah, ini bagaimana memahami komunikasi bisnis? Di sini akan diterangkan bentuk dasar komunikasi verbal ya. Jadi ada technical skill, komunikasi skill, di mana kita lihat sendiri dalam bagian tersebut semuanya ini bisa dikategorikan yang paling dominan adalah mendengar. Kalaupun seandainya yang lain ini hanya kalkulasinya kecil. Yang paling dimengerti tentunya dalam kita ini tentunya kan bisa mendengar. Kalau mendengar bisa semua ditangkap semua, sehingga apa yang diutarakan semuanya akan disimpan di memori kita, sehingga apa yang dimaksud itu benar-benar diterima oleh kita, apa tujuannya, apa masalahnya, sehingga bisa disimpulkan. Mungkin seperti ini dalam memahami komunikasi bisnis. Kemudian lanjut. Nah, ini memahami komunikasi bisnis, di mana komunikasi nonverbal mungkinnya maksudnya ini orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang lain, baik rasa senang, benci, rindu maupun berbagai macam perasaan lainnya. Di mana ini bisa dikategorikan berbagai, ada 4 titik, ada suatu menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, menggerukkan dahi menunjukkan sedang berpikir keras, simbol dilarang merokok dipasang di ruang tamu, asbak ditaruh di atas meja, dan sebagainya. Ini adalah pemahaman komunikasi bisnis. Biasanya dalam simbol-simbol ini ada kriteria orang, mungkin ya, kalau semacam menggerakkan gigi otomatis simbolnya itu adalah kemarahan. Kemudian mengerukkan dahi menunjukkan sedang berpikir keras. Kemudian simbol dilarang merokok biasanya disimpan pasang di ruang tamu. Ada lagi asbak ditaruh di atas meja. Mungkin ini contohnya, dan sebagainya bisa disebutkan, tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, ini pentingnya komunikasi nonverbal. Pentingnya yaitu penting terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan ataupun kejujuran, serta sifatnya yang efisien. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seorang dapat mendeteksi kecurangan ataupun menegaskan kejujuran si pengirim pesan. Lanjut. Nah, ini tujuan komunikasi nonverbal. Menurut Ted dan Bob dalam Excellent Business Communication itu yang pertama memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, 4 memberi sifat melengkapi, menentang ataupun mengungkapkan pesan-pesan verbal, 5 mengendalikan ataupun mempengaruhi orang lain, 6 mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara melahirkan tempat golf yang baik dan benar. Lanjut. Nah, ini proses komunikasi berdasarkan Phil dan Bob dalam Business Communication Today. Ini ada 6E. Di sini ada pengiriman punya suatu ide gagasan, pengiriman mengubah ide menjadi suatu pesan, pengiriman menyampaikan pesan, menerima pesan, menerima menafsirkan pesan, dan terakhir adalah penerima memberi tanggapan, mengirim umpan balik kepada pengirim. Mungkin seperti itu penjelasan kami. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti di dalam memahami tahapan-tahapan dalam komunikasi bisnis ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di lain waktu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.